Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, malam hari ini masih melanjutkan pembahasan fikih tentang fikih nikah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang al-mahru, ya, tentang mahar. Ya, tentang mahar dalam akad nikah. Apa itu mahar? Apa syarat-syaratnya? Ya, bagaimana batasan-batasannya dan apa saja kondisi-kondisi yang dialami seorang wanita berkaitan dengan mahar. Baik, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ya, maka kita akan dapati bahwa Al-Quran seringkali mengistilahkan mahar itu dengan istilah sodak atau soduqat. Ya, sodak atau apa? Soduqat. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 4. Ya, surat An-Nisa ayat 4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa soduqatihinna nihlatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa, dan berilah para wanita itu soduqatihinna, soduqohnya atau sodaknya. Sodak maksudnya adalah maharnya. Dan berilah wanita itu mahar-maharnya, ya, nihlatan, sebagai pemberian darimu. Ya, pemberian darimu wahai mempelai pria. Ya, jadi mahar di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW seringkali diistilahkan dengan istilah sodak. Sodak berasal dari kata sidqun. Ya, apa artinya sidqun? Artinya adalah kejujuran. Ya, artinya adalah kejujuran. Nah, mahar diistilahkan dengan sodak kata para ulama karena mahar itu, ya, paling tidak menunjukkan kejujuran seorang atau kebenaran atau keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang apa? Perempuan. Baik. Ya, ada istilah lain yaitu nihlah dari kata nahala yang artinya memberi. Ya, sehingga nihlah artinya pemberian. Ya, jadi mahar itu memiliki beberapa istilah yang dipakai di dalam Al-Quran, demikian pula dipakai di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita kenal adalah dengan istilah mahar. Tetapi yang lebih populer digunakan dalam Al-Quran dan hadis dan juga oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya, bahwa istilah yang lebih populer adalah istilah sodak. Sodak yang berasal dari kata sidqun. Sidqun artinya jujur, benar, serius. Disebut demikian karena mahar itu menunjukkan keseriusan seorang laki-laki dalam menikahi seorang apa? Wanita. Nah, istilah lain juga yang digunakan adalah nihlah yang artinya adalah pemberian. Dari kata nahala yanhulu yang artinya adalah memberi. Baik, apa yang dimaksud dengan mahar? Apa yang dimaksud dengan apa? Mahar. Ya, apa sih mahar itu? Ya, apa kira-kira mahar itu? Ya, mahar adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai apa? Wanita. Ya, pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai apa? Perempuan, mempelai wanita. Ya, dengan terjadinya akad nikah. Dengan terjadinya apa?
akad nikah. Jadi dengan terjadinya akad nikah, pemberian itu akan menjadi hak mempelai wanita dan menjadi kewajiban mempelai pria. Ya, jadi apa itu mahar? Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai siapa? Wanita. Dengan terjadinya akad nikah. Jadi kalau terjadi akad nikah, misalnya seorang wali mengatakan ankah tuka ibnati fulanah binti fulan bimahri kada wa kada, ya, bimahri kada wa kada, ya, aku menikahkan putriku yang bernama fulanah binti fulan, misalnya dengan mahar 200 gram emas misalnya, dibayar tunai misalnya, kemudian aku terima nikahnya ya dengan mahar yang disebutkan, dibayar dengan tunai, ya. Lalu para saksi mengatakan sah. Para saksi mengatakan sah. Maka dengan terjadinya akad tersebut, mahar itu menjadi kewajiban si mempelai pria untuk memberikannya kepada siapa? Mempelai wanita. Menjadi kewajiban suami atau mempelai pria dan menjadi hak mempelai siapa? Wanita. Dengan terjadinya akad. Ya. Bagaimana kalau kemudian mahar tidak disebutkan? Ya, entah tidak disebutkan sama sekali atau tidak disebutkan jumlahnya. Ya, tidak disebutkan jumlahnya, nilainya tidak disebutkan. Misalnya seorang wali mengatakan aku menikahi, bukan menikahi, aku menikahkan. Aku menikahkan putriku yang bernama Fulanah binti Fulan kepadamu. Ya, kemudian si mempelai pria mengatakan aku terima nikahnya. Sah, sah misalnya. Tanpa disebut mahar. Pernikahannya sah atau enggak? Pernikahannya tetap sah. Ya. Tetapi dengan adanya akad tadi wajib bagi mempelai pria memberikan mahar kepada mempelai siapa? Wanita. Lalu kalau kemudian maharnya tidak disebutkan bagaimana? Nah, di sini para ulama mengatakan wajib ya ditetapkan ya untuk wanita tersebut mahar yang diistilahkan oleh para ulama dengan mahrul mithli. Apa itu mahrul mithli? Mahar yang setara. Mahar untuk wanita yang setara dengan dia. Misalnya dilihat kakak-kakaknya atau adik-adiknya waktu nikah maharnya berapa? Ya. Atau misalnya keponakan-keponakannya, atau misalnya ibunya, atau misalnya adik kakak, atau misalnya bibi-bibinya dilihat, ya. Jadi ya intinya adalah dengan terjadinya akad nikah, dengan terjadinya akad nikah, maka menjadi kewajiban ya mempelai pria untuk memberikan mahar berupa pemberian kepada mempelai wanita. Baik mahar itu disebutkan atau mahar itu tidak disebutkan. Ya, baik mahar itu disebutkan atau mahar itu tidak disebutkan. Karena itu para ulama ya membahas apakah mahar itu syarat dalam akad nikah ya atau rukun dalam akad nikah. Ya, apakah mahar itu adalah syarat sahnya akad nikah atau juga rukun dalam akad nikah? Ya, bagaimana kira-kira, syarat akad nikah atau bukan? Rukun atau bukan? Jawabannya yang benar insya Allah adalah bukan rukun, bukan pula syarat. Tetapi menjadi kewajiban. Kewajiban siapa? Mempelai laki-laki. Dan menjadi hak siapa? Mempelai wanita dengan terjadinya akad nikah. Baik mahar itu disebutkan atau mahar itu tidak disebutkan. Ya, baik mahar itu disebutkan atau mahar itu tidak disebutkan. Nanti kita akan jelaskan ya mahar yang disebutkan dan mahar yang tidak disebutkan. Intinya adalah mahar itu adalah pemberian ya dari yang menjadi kewajiban mempelai pria yang ia berikan ya kepada mempelai
wanita dengan terjadinya akad yang dinamakan dengan akad apa? Nikah. Ya. Di antara dalil yang mensyariatkannya adalah tadi yang kita sebutkan, di antaranya adalah ya dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Dan berilah wanita itu saduqatihinna, sodaknya, yaitu mahar-maharnya, nihlatan sebagai pemberian untuk mereka. Ya, sebagai pemberian untuk mereka. Baik. Ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi pada mahar. Ya, ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi pada apa? Mahar. Yang pertama adalah an yakuna ma'luman. Ya, an yakuna apa? Ma'luman. Yang pertama adalah bahwa mahar itu adalah sesuatu yang dapat diketahui. Hendaknya mahar itu adalah sesuatu yang dapat apa? Diketahui. Ya, yang dapat diketahui. Apanya dapat diketahui? Ya, kalau barang maka jenis barangnya diketahui. Misalnya apa? Alat sholat. Apa alat sholat itu? Berupa sajadah dan apa? Mukena misalnya. Atau misalnya maharnya apa? Sebidang tanah. Sebidang tanah di mana? Dan berapa ukurannya? Ya, harus ma'luman, diketahui. Ya, dengan mahar tanah yang terletak di Jonggol misalnya, seluas 1 hektar. Wah, Jonggol 1 hektar. Oke, mantap. Atau barang misalnya, ya barang misalnya dengan mahar misalnya apa misalnya emas, ya 200 gram, ya dibayar tunai. Dibayar apa? Tunai. Kenapa biasanya dibayar tunai itu disebutkan? Karena mahar bisa tunai, bisa tidak tunai. Nanti kita jelaskan, ya. Jadi harus jelas. Kalau tidak jelas bagaimana? Ya, tetap tidak tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya akad nikah. Ya, tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya apa? Akad nikah. Tapi jika mahar itu tidak jelas, maka yang ditetapkan nanti dalam pengadilan adalah mahrul mithli. Apa mahrul mithli? Mahar yang setara. Mahar untuk wanita yang setara dengan dia. Ya, setara dengan dia. Ukurannya misalnya dilihat dari keluarganya. Tentu beda ya, dari keluarga kaya dengan keluarga yang apa? Biasa-biasa saja. Kalau keluarga kaya misalnya maharnya puluhan juta, maka ya ketika kita tidak menyebut mahar itu atau mahar itu tidak jelas, maka konsekuensinya adalah kita harus membayar mahrul mithli, mahar yang setara, ya, untuk wanita yang setara dengan dia. Jadi mahar itu diusahakan harus jelas. Ketika tidak jelas, maka wanita berhak mendapatkan ya mahar yang namanya mahrul apa? Mithli, mahrul mithli. Ini yang pertama. Yang kedua, mahar itu an yakuna mubahan. An yakuna apa? Mubahan. Mahar itu adalah harus berupa barang atau sesuatu, ya, atau bahkan jasa. Nanti kita akan sebutkan yang bisa dijadikan mahar itu apa saja. Jasa juga boleh, yaitu pekerjaan atau manfaat juga boleh. Ya, manfaat atau jasa atau pekerjaan boleh. Ya, intinya adalah mahar itu adalah harus sesuatu yang mubah. Mubah itu artinya apa? Halal. Ya, jika mahar itu adalah sesuatu yang tidak halal, ya maka mahar itu dianggap ya tidak diterima. Lalu si wanita nanti berhak mendapatkan mahar yang tadi kita namakan sebagai mahar apa? Mahrul mithli. Ya, misalnya seorang orang tua sepakat dengan seorang anak muda untuk menikahkan anaknya. Ya, misalnya dengan apa? Dengan 100 liter arak misalnya. Misalnya, saya nikahkan kamu, ya, karena dia anak muda ini teman nongkrong bapaknya. Ya, teman nongkrong apa? Bapaknya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, misalnya, dengan 10 botol whisky. Ya, dengan 10 botol apa? Whisky. Dibayar tunai.
Waduh, sah. Pernikahannya di dalam diskotik, nauzubillah. Misalnya seperti itu. Ya. Sedangkan whisky itu halal atau haram? Haram. Maka ini tidak sah menjadi mahar. Ya, tapi tadi apa? Bahwa mahar itu tidak diterima bukan berarti kemudian akad nikahnya menjadi tidak apa? Tidak sah, akad nikahnya tetap sah. Terus bagaimana? Maharnya diganti dengan mahrul mithli. Mahrul apa? Mithli, yaitu mahar yang setara, yaitu adalah yang yang cocok untuk wanita yang setara dengan dia. Ya, ini syarat yang harus terpenuhi pada apa? Mahar. Ini 2 syarat saja. Adapun yang lain misalnya, apakah mahar itu harus disebutkan dalam akad? Apakah mahar harus disebutkan dalam akad? Jawabannya tidak harus disebutkan. Hanya disunnahkan saja. Nah ya, hanya apa? Disunnahkan saja. Jadi ada perkara-perkara yang disunnahkan terkait dengan mahar. Yang pertama adalah disunnahkan untuk menyebutkannya. Disunnahkan aja. Kalau nggak disebutkan bagaimana? Nggak masalah. Ya, saya menikahkan putriku denganmu. Ya, sah harusnya. Tapi kalau diterapkan di Indonesia kayaknya nggak sah itu. Dianggapnya nggak sah, ya nggak? Padahal tanpa disebutkan nggak apa-apa. Disunnahkan aja untuk disebutkan. Supaya apa? Supaya di kemudian hari tidak terjadi apa? Perselisihan. Kalau terjadi perselisihan ya udah berdamai aja. Kalau tidak ada titik kesepakatan, maka pengadilan akan memutuskan bahwa mahar yang harus dibayar oleh mempelai pria adalah mahar apa? Mahrul mithli. Mahar yang setara untuk wanita yang sama dengan wanita tersebut. Ya, jadi disunahkan saja untuk disebutkan. Ya, untuk apa? Disebutkan. Oh, mohon maaf, ada syarat yang saya lupa untuk dipenuhi. Syarat mahar. Kalau tadi ini kita sudah masuk ke perkara yang apa? Disunnahkan. Tadi syarat mahar baru disebutkan berapa? 2 ya. Yang pertama apa tadi? Dapat diketahui, sesuatu yang dapat diketahui. Kalau tidak diketahui maka tidak sah jadi mahar. Lalu maharnya apa? Mahur misli. Yang kedua, mahar itu adalah harus sesuatu yang apa? Mubah, yang halal. Kalau tidak halal bagaimana? Ya tidak diterima sebagai mahar. Lalu si wanita dapat apa? Dapat mahrul misli. Dan yang ketiga saya lupa tadi, an yakuna mutaqawwaman. Bahwa mahar itu adalah sesuatu yang punya nilai. Ya, sesuatu yang memiliki apa? Nilai. Sebagian ulama memperjelas lagi, yaitu punya nilai jual. Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang dapat apa? Diperjualbelikan. Baik berupa barang atau jasa atau pekerjaan. Ya, jadi punya nilai jual. Ya, ayyakuna mutaqawwaman. Baik itu harganya tinggi atau harganya apa? Rendah. Yang penting punya nilai, adalah sesuatu yang dapat dijual. Nah, ini menurut pendapat yang kuat insyaallah, walaupun ada yang memiliki pendapat aneh. Biasa dalam fikih itu suka ada pendapat-pendapat yang apa? Yang aneh. Misalnya pendapat mazhab namanya mazhab Zuhiri. Mazhab Zuhiri itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan boleh mahar itu apa saja walaupun cuma 2 butir gandum katanya. Ya, walaupun berupa apa? 2 butir gandum. Ya 2 butir gandum. Gandum memang barang, tapi apa bisa kita jual belikan 2 butir gandum? Ya. Kalau 2 butir gandum emas mungkin ya, tapi ini 2 butir gandum saja ya untuk apa? Oke, ini pendapat yang aneh. Jadi paling tidak mahar itu adalah sesuatu yang punya nilai jual. Entah itu rendah ataupun apa? Tinggi. Ya. Karena Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan sahabiat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah suatu ketika ada wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya. Ya Rasulullah, wahabtu nafsi lillahi wa lirasuli. Wahai Rasulullah, aku menawarkan dirimu kepadamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menggubrisnya. Ya, Rasulullah tidak apa? Menggubrisnya. Rasulullah diam.
Jadi sebenarnya nggak masalah seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang apa? Laki-laki, nggak masalah, ya. Apalagi terlihat laki-laki ini misalnya bertanggung jawab, soleh, ya kan, rajin ke masjid, tampan pula, duitnya pula banyak, orang kaya, pengusaha, wah udah langsung tawarkan, ya, tawarkan langsung, nggak usah DM-an. Ya boleh menawarkan dirinya. Ya, seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah wahabtu nafsi, ya Rasulullah aku menawarkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Ya mungkin Rasulullah ketika itu tidak mau menikah, Rasulullah diam saja. Ya, biasanya kan Rasulullah itu malu juga untuk mengatakan kata-kata yang menunjukkan apa? Penolakan. Rasulullah diam aja. Sampai 3 kali wanita itu menawarkan dirinya, Rasulullah tetap diam. Ya, kemudian ada sahabat yang mungkin faham bahwa Rasulullah tidak punya hasrat untuk menikah ketika itu. Ya. Lalu kemudian ya sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan aku saja dengan wanita itu. Nikahkan aku saja dengan wanita itu." Maka kata Rasulullah, "Ya sudah, kalau gitu cari mahar." Cari mahar. Dia cari ya ke rumahnya. Tidak ada barang-barang apa Rasulullah. Di rumahku tidak ada barang apapun untuk dijadikan apa? Mahar. Kata Rasulullah, ibhas walau khotaman min hadid. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari apa? Dari besi. Ya, carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Jadi sesuatu yang punya nilai, walaupun nilainya rendah. Dicari lagi nggak punya, nggak ada. Ya, waduh gimana ini? Dia ingin nikah, ini ingin nikah juga, ya. Nah inilah ya, yang namanya ahli fikih itu harusnya seperti Rasulullah ini, ya, pandai mencarikan solusi, pandai mencarikan apa? Solusi. Itu fikih, ahli fikih beneran. Kalaulah ahli fikih yang pandai mengatakan haram, ya hampir semua orang bisa lah mengatakan itu. Ya, ahli fikih itu adalah ahli hukum yang bisa mencarikan solusi, tapi solusi yang halal. Solusi yang apa? Halal. Misalnya zaman sekarang ada asuransi konvensional. Setelah dikaji, waduh ternyata misalnya haram. Karena mengandung horor, mengandung riba, mengandung maisir misalnya. Ya, maka dia harus carikan solusi. Bagaimana caranya membuat asuransi yang halal. Oh, zaman Rasulullah ada. Ya, sesuatu yang mirip-mirip dengan asuransi. Ya, kalau sekarang mirip-mirip inilah BPJS, jaminan sosial. Yaitu di mana para peserta itu mereka urunan tapi dengan maksud dengan tujuan saling membantu, gotong royong. Ya, gotong royong. Ya, lalu lembaga atau badan hukum yang menampung dana ini, ya, dia tidak ingin mendapatkan darinya laba atau keuntungan. Hanya dia mengelola saja, sedangkan dananya yang milik para peserta aja. Misalnya, nah zaman Rasulullah kan ada seperti itu. Ya, ada. Ketika Rasulullah SAW pernah memuji orang-orang Asy'ariyin. Asy'ariyin bukan kelompok yang zaman sekarang ya. Kelompok sekarang ada namanya Akidah Asy'ariyah, itu beda lagi itu. Itu ulama abad keempat, Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau Asy'ariyin maksudnya adalah ya sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari dan kerabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Rasul pernah muji itu Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyin, sesungguhnya warga Asy'ariyin. Ya, warga apa? Asy'ariyin. Ya, kalau zaman dulu ada Tanjung Mas mungkin Rasul sebutkan. Sesungguhnya warga Tanjung Mas misalnya, Tanjung Barat Mas misalnya. Nah, zaman dulu Asy'ariyin. Sesungguhnya Asy'ariyin itu kata Rasulullah yaitu Abu Musa dan kerabat-kerabatnya. Idza armalu fil ghazwi au qalla ta'amu iyalihim. Sesungguhnya warga Asy'ariyin itu kata Rasulullah, kalau perbekalan mereka dalam perjalanan habis atau persediaan makanan mereka di rumah sudah menipis, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul. Bahasa ibu-ibu sekarang arisan. Nah, ya kan? Pada berkumpul itu. Lalu apa yang mereka lakukan?
mereka ambil makanan yang mereka punya, sedikit ataupun apa? Banyak. Yang punya 2 korma, bawa 2 korma. Yang punya 3 korma, bawa. Yang punya segantang dia bawa. Yang punya sekarung dia bawa. Kemudian apa? Digelarlah sebuah kain, lalu masing-masing meletakkan sisa makanan yang ada di rumahnya atau yang ada di perbekalannya. Ada yang punya 2 butir, ada yang punya 3 butir, ada yang punya 1 sok, 1 karung dan sebagainya. Sudah terkumpul, ya, lalu oleh mereka ya dibagi secara rata. Ya, dibagi secara rata. Kata Rasulullah SAW, fa ana minhum fa haula'i minni wa ana minhum. Maka kata Rasulullah, sungguh mereka itu adalah golonganku dan aku termasuk di antara golongan mereka. Artinya Rasulullah SAW di sini memuji apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyin, warga Asy'ariyin. Itulah yang dinamakan solidaritas sosial, kesetiyakawanan sosial. Di mana di situ ada gharar, memang ada gharar. Ghararnya dari sisi mana? Masing-masing membawa makanan dengan ukuran atau takaran yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana juga mungkin dalam asuransi ada gharar, tapi gharar kalau dibangun di atas gotong royong, bukan dibangun di atas akad yang orientasinya adalah mendapatkan profit atau keuntungan, maka gharar apabila terjadi dalam akad yang sifatnya adalah gotong royong, tolong menolong, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Jadi sebenarnya seorang faqih itu, faqih yang betul-betul faqih harusnya adalah faqih yang bisa mencarikan solusi. Nah, ini sebagaimana Rasulullah, ada perempuan yang ingin menikah, ada laki-laki juga ingin menikah, tapi laki-laki ini nggak punya tidak punya harta, ya, untuk dijadikan sebagai mahar. Karena mahar ini mau tidak mau harus ada. Sampai Rasulullah tadi katakan, cari walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Dicari, nggak ada Rasulullah, nggak ada. Ya, nyarinya sebentar. Kalau zaman dulu kan rumah mungkin kecil, ya kan, perabotan nggak banyak. Ya, nggak ada Rasulullah. Ya, terus Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya Al-Quran, punya hafalan Quran atau tidak? Punya. Surat apa? Ini. Kata Rasulullah, ya sudah, aku nikahkan kamu ya dengan Al-Quran yang kamu miliki. Ya, dengan Al-Quran yang kamu hafal. Nanti ulama beda pendapat ini. Dengan Al-Quran yang kamu miliki atau yang kamu hafal ini maksudnya apa? Apakah pengajaran Al-Quran atau penghormatan dia karena dia hafiz Al-Quran, lalu dengan itu dijadikan sebagai mahar untuk pernikahan dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas terkait dengan hal apa saja yang nanti boleh dijadikan sebagai mahar. Intinya adalah hadis ini paling tidak menunjukkan bahwa mahar itu adalah harus berupa sesuatu yang bernilai. Karena tadi Rasul mengatakan, carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Jadi harus sesuatu yang memiliki nilai. Jadi ini syarat-syarat yang harus terpenuhi pada mahar. Adapun selebihnya maka sifatnya sunnah saja. Tadi kita katakan penyebutan mahar ketika akad. Penyebutan mahar ketika akad itu sifatnya hanya sunnah. Itu sifatnya sunnah aja. Disebutkan boleh dan itu lebih baik tentunya, tetapi tidak disebutkan pun tidak mengapa. Kemudian disunnahkan mahar itu disegerakan. Disegerakan artinya dibayar ketika ya terjadinya akad. Jadi akad terjadi, maharnya ada. Ya, an yakuna muajjalan, disegerakan. Tapi sifatnya wajib atau boleh sunnah saja? Sifatnya sunnah saja. Artinya bahwa mahar itu boleh ditangguhkan. Atau dengan kata lain, boleh mahar itu statusnya hutang. Ya. Misalnya seseorang menikahi seorang wanita. Ya, kemudian dia berjanji akan memberi mahar berupa 200 gram emas misalnya. Ya. Tapi hutang. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, aku nikahkan putriku Fulanah binti Fulan dengan mahar 200 gram emas, dibayar nanti. Boleh enggak? Boleh. Cuma nanti ulama beda pendapat. Nantinya ini nanti
Harus ditetapkan nggak waktunya? Misalnya tidak ditetapkan bagaimana? Misalnya harus dijelaskan nggak nanti ini misalnya Desember 2024 atau nanti ya nanti aja, boleh nggak? Ya, nah itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Artinya adalah, intinya adalah mahar itu disegerakan itu sifatnya hanya sekedar sunnah. Boleh mahar itu dalam status sebagai apa? Hutang. Ya, dalam status sebagai apa? Hutang. Baik. Kemudian disunnahkan mahar itu adalah dibuat ringan. Ya, mahar itu disunnahkan agar dibuat apa? Ringan. Dibuat ringan itu maksudnya tidak terlalu apa? Mahal, tidak terlalu memberatkan. Walaupun ya Rasulullah SAW dalam pernikahannya juga maharnya ya tidak rendah-rendah amat. Misalnya dalam Sahih Muslim misalnya, makanya ulama menyebutkan mahar Rasulullah itu, maharnya Rasulullah itu antara 400 dirham sampai 500 dirham. Mahar Rasulullah itu antara 400 sampai 500 apa? Dirham. Ada dirham, ada dinar ya. Kalau dinar uang apa? Emas. Kalau dirham uang apa? Perak. 1 dirham itu kira-kira kurang lebih 3 gram. Berarti katakanlah 500 gram. Ya, 500 gram. Berarti berapa gram? Berapa gram perak misalnya? Ya, 5 kali 3 1.500 gram. Kali aja harga perak berapa 1 gramnya? 11.000 kan? Sekitar 11.000 sekian. Berarti maharnya Rasulullah sekitar 17 jutaan. Ya, maharnya Rasulullah itu sekitar berapa? 17 jutaan. Ya, ya tinggi juga kan? Iya. Jangan kemudian sunnah, ya, sunnah diringankan. Iya. Lebih baiknya kayak gini, dari pihak wanita disunnahkan dia untuk apa? Menjadikan mahar itu apa? Ringan. Tapi kita dari pihak laki-laki kalau bisa memuliakan wanita, ya, dengan mahar yang apa tinggi, yang penting juga tidak berlebih-lebihan, ya nggak masalah. Sebagai bentuk pemuliaan kita kepada siapa? Wanita tersebut. Toh Rasulullah juga kata para ulama, maharnya antara berapa? 400 sampai berapa? 500 dirham. Ya, 500 dirham. Ya, walaupun tidak ada batasannya. Mahar itu tidak ada batasannya, baik itu batas minimal ataupun batas apa? Maksimal. Batas minimalnya tadi hanya apa namanya? Ketentuan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hendaknya adalah barang atau sesuatu yang memiliki apa? Nilai jual. Ya, baik itu nilainya rendah ataupun apa? Tinggi. Demikian pula ya, apa namanya? Batas maksimalnya juga nggak ada. Batas minimalnya tidak ada, cuma disunnahkan agar dibuat ringan. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara ciri keberkahan seorang wanita itu adalah mahar yang diringankan. Dirinya tidak memperberat yang dinamakan apa? Mahar. Itu di antara ciri keberkahan apa? Wanita. Tapi ya tidak salah juga jika seorang wanita meminta mahar yang apa? Mahar yang besar, tidak ada salah juga. Sebab di dalam Al-Quran pun diisyaratkan seperti itu, bahwa mahar besar pun nggak masalah. Ya, ada disebutkan misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 20. Ya, di mana di sini ada disinggung tentang mahar. Di mana Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberi salah satu di antara wanita-wanita atau istri-istri kalian qintara. Qintara itu adalah sejumlah harta yang besar. Ya, fala ta'khudhu minhu syai', kalau sudah diberikan maka jangan kamu tarik lagi. Ya. Nah, kata qintara itu kata para ulama menunjukkan ya apa namanya jumlah mahar yang apa atau nilai mahar yang apa besar, sehingga memang disunnahkan mahar itu dibuat ringan, tetapi juga tidak ada batasannya. Ya, itu kan dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan, pihak yang wanita yang memiliki hak. Kalaupun dia menuntut itu dan seorang laki-laki menyanggupi, maka itu juga tidak masalah. Baik, itu beberapa poin-poin tentang hal-hal yang disunnahkan ya terkait dengan mahar. Baik, sekarang apa saja yang boleh dijadikan mahar? Ya, yang pertama adalah barang yang memiliki nilai atau bisa diperjualbelikan.
Ya, barang. Itu boleh apa saja. Kalau zaman Rasulullah mungkin berupa dinar atau dirham atau emas, atau bahkan juga di zaman Rasulullah berupa onta. Ya, di zaman sekarang biasanya mahar berupa emas, sekian gram emas, ya, berikut dengan perlengkapan alat sholat, sejadah, mukena dan lain sebagainya, boleh. Ya, barang yang memiliki nilai jual. Selain barang bagaimana? Kata para ulama boleh. Seperti misalnya al-ijarah, itu pekerjaan atau jasa. Ya. Misalnya calon istrinya punya bisnis misalnya jual beli gamis. Benar enggak? Sedangkan calon suaminya adalah punya jasa kurir. Pas itu. Maharnya adalah ya pengiriman barang. Jadi istrinya biasa jual beli gamis, ya, kirim barang pakai jasa kurir. Kebetulan suaminya adalah punya perusahaan jasa pengantaran barang, pengiriman barang. Boleh nggak misalnya maharnya berupa pengiriman barang? Ya boleh, jasa boleh. Pekerjaan boleh nggak? Boleh. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah dinikahkan oleh seorang nabi. Ya, Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ya, dinikahkan dengan salah satu di antara putrinya dengan mahar apa? Bekerja membawa air, mengantar air di sumber mata air ke rumahnya selama berapa? Selama 8 tahun. Ya, 8 tahun. Kalau 10 tahun ya itu terserah kamu. Kalau mau 10 tahun boleh. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 27. Surat Al-Qasas ayat berapa? 27. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni uridu. Ya, inni uridu, aku ya punya kehendak an unkihaka, untuk menikahkanmu ihdabnatayya hatain, salah satu di antara putriku ini, ya, ala anta jurani thamaniyah hijaj, dengan mahar apa? Kamu bekerja denganku thamaniyah hijaj, 8 tahun. Ya Allah, 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Kalau kamu sempurnakan sampai 10 tahun itu terserah kamu. Jadi dinikahkan dengan mahar apa? Bekerja selama berapa? 8 tahun. Wah, luar biasa itu. 8 tahun kerja sama mertua. Ya, 8 tahun. Itu sebagai apa? Maharnya. Walaupun sebenarnya bukan mertua saja. Ya, itu juga untuk siapa? Si wanita tersebut. Yaitu adalah mendapatkan apa? Air ya, yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Di antara hal yang dibolehkan untuk dijadikan mahar adalah pekerjaan. Sebagaimana tadi di dalam surat apa? Al-Qasas ayat berapa? 27. Ya, di mana Nabi Musa alaihi salam menikahi seorang wanita dengan mahar apa? Bekerja selama 8 tahun. Ya, selama 8 tahun. Hanya saja ada beberapa pekerjaan atau jasa yang diperdebatkan oleh para ulama. Jika jasa atau pekerjaan itu haram, tentu ulama sepakat. Tapi ada beberapa jasa atau pekerjaan yang tidak disepakati oleh para ulama. Misalnya tadi mengajari Al-Qur'an. Ya, mengajari Al-Qur'an boleh atau tidak dijadikan sebagai apa? Mahar. Kalau kita merujuk kepada hadis yang sebelumnya sudah kita baca ya. Ya, hadis Sa'ad As-Sa'idi tentang ada wanita yang ingin menikah, yang menawarkan dirinya kepada siapa? Rasulullah, namun Rasulullah tidak berhasrat. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang juga ingin menikah, yang pada akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Bima ma'aka minal Qur'an, kata Rasulullah, dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu ini, di sini para ulama berbeda tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dengan mengajarkannya apa? Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan karena posisimu yang terhormat, kedudukanmu yang terhormat karena menghafal Al-Qur'an, maka dengan itu aku nikahkan dirimu dengan wanita ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Di antara yang mengatakan bahwa pengajaran Al-Qur'an itu tidak boleh dijadikan mahar adalah di antaranya mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan boleh jasa atau pekerjaan itu dijadikan sebagai
sebagai mahar kecuali ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran tidak boleh katanya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Padahal hadis ini kan seolah-olah kan sangat terang. Rasulullah membolehkan pengajaran Al-Quran untuk dijadikan sebagai apa? Mahar. Nah, menurut mazhab Hambali, menurut mereka ada tambahan riwayat, ada tambahan redaksi. Ya, ada tambahan redaksi. Dalam sebuah redaksi disebutkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini hanya berlaku untukmu. Ya, bahwa mahar seperti ini hanya berlaku untukmu, tidak berlaku untuk orang apa? Setelahmu. Nah, berdasarkan tambahan riwayat ini, maka mazhab Hambali dan yang lainnya seperti mazhab Hanafi mengatakan bahwa pengajaran Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan sebagai mahar ya di dalam apa? Akad pernikahan. Tetapi insya Allah pendapat yang kuat adalah boleh. Ya. Pendapat yang kuat adalah apa? Boleh. Ya, karena hadis tadi, hadis Bukhari Muslim dari Sa'ad As-Sa'idi yang pertama. Yang kedua adalah bahwa taklim Al-Qur'an itu adalah jasa. Jasa yang boleh seseorang mendapatkan apa? Upah darinya. Ya. Adalah jasa yang boleh seseorang mendapatkan upah darinya. Karena itu boleh dijadikan sebagai apa? Mahar selayaknya jasa-jasa atau pekerjaan yang lain. Ini baru dua hal ya yang bisa dijadikan sebagai mahar. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak disepakati oleh ulama. Misalnya adalah menjadikan calon mempelai atau merubah calon mempelai statusnya menjadi merdeka atau memerdekakan. Memerdekakan calon mempelai bisa nggak dijadikan sebagai apa? Mahar. Karena ini pernah terjadi pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi Sofiyah. Sofiyah itu adalah putri dari seorang ketua kabilah, artinya wanita terpandang. Hanya saja kan masalahnya itu terjadi perang. Dalam peperangan itu kalau terjadi, kalau memang itu peperangan yang sah secara syariat, maka wanita-wanita yang menjadi tawanan itu secara hukum menjadi apa? Menjadi budak. Ya, menjadi budak. Sedangkan Sofia itu adalah wanita yang terpandang, belum lagi dia punya kecantikan dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahinya. Lalu apa? Maharnya apa? Maharnya adalah dengan memerdekakannya. Ya, memerdekakannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah wa ja'ala itqaha shadaqaha. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Sofiyah binti Huyai. Ya, wa ja'ala itqaha shadaqaha, dan Rasul jadikan kemerdekaannya, statusnya dari budak menjadi merdeka, ya, shadaqaha sebagai sodaknya, yaitu sebagai apa? Maharnya. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis ini, maka ya kita akan sepakat dengan pendapat yang mengatakan boleh kemerdekaan seorang budak itu, kemerdekaan yang diberikan kepada seorang budak dijadikan sebagai mahar dalam apa? Pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah keislaman suami. Boleh nggak keislaman suami dijadikan sebagai apa? Mahar. Boleh atau tidak? Misalnya seorang wanita, ya seorang wanita akan menikah dengan seorang apa? Pria ini non muslim. Bisa nggak dia mengatakan, saya nggak usah dikasih mahar apa-apa. Ya, kalau kamu masuk Islam itu cukup dijadikan sebagai apa? Mahar. Boleh atau tidak keislaman itu dijadikan sebagai apa? Mahar. Ulama beda pendapat, tapi ada kasus yang terjadi pada seorang apa? Sahabat dan juga sahabiat. Terjadi pada siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya siapa? Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika datang kepadanya menghampirinya Abu Talhah, ketika itu belum masuk apa? Islam. Abu Talhah hendak menikahinya. Ya. Kemudian Ummu Sulaim dia mengatakan, ya Ummu Sulaim kemudian mengatakan, ya, aku ini muslim sedangkan engkau itu apa? Kafir, dan kita tidak boleh untuk apa? Menikah. Ya. Kalau kamu menikah, kalau kamu masuk Islam, maka keislamanmu itu cukup sebagai mahar apa? Untukku. Ya, maka Abu Talhah pun
ya masuk Islam. Kata Anas bin Malik, fa aslama, lalu Abu Thalhah masuk Islam, fakana sadaqa ma bainihima, maka keislamannya itu menjadi menjadi sadaq, yaitu menjadi mahar pada pernikahan yang terjadi antara keduanya. Ini sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain tidak membolehkan. Tetapi kalau kita merujuk pada hadis ini, ya maka ya hadis ini menunjukkan bolehnya keislaman seorang laki-laki, seorang mempelai laki-laki dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Baik, ya barangkali ini yang bisa kita sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Masih ada waktu atau enggak? Ada pernikahan? Ya, ada pernikahan lagi. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Oh, enggak jadi. Ya. Satu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya baca di beberapa literatur Iya, Pak. mengenai perbedaan mazhab di dalam masalah perceraian. Ya. Syafi'i yang sangat keras menyatakan, aku ceraikan kamu Ya. tanpa ada saksi, maka jatuhlah talak. Iya, betul. Tapi dari tiga mazhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan belum, Ya. kecuali memang benar dari hati yang tulus dalam rangka ini. Bagaimana menyikapi terhadap perbedaan ini? Karena di Indonesia itu umumnya bertaklid kepada Syafi'i, sementara di negara Arab kepada imam yang lain. Satu. Kemudian kalau misal jatuh talak, kemudian kembali selama masih dalam masa iddah, apakah itu harus menggunakan mahar lagi atau cukup berkumpul lagi dengan istrinya? Baik. Terima kasih. Baik ya, boleh ya, nggak apa-apa. Lanjut sebentar, nggak apa-apa. Baik, ya intinya adalah dalam perincian fikih, khususnya dalam masalah perceraian misalnya. Memang terjadi banyak perbedaan pendapat, bukan masalah ini saja. Ya. Tapi sebenarnya ini masalahnya adalah terkait dengan apakah perceraian itu harus ada saksi atau tidak. Adapun dengan lafadz cerai, kalau lafadznya disepakati, lafadz cerai itu, ya saya ceraikan kamu, itu adalah lafadz yang sah sebagai lafadz yang menunjukkan perceraian. Artinya lafadz sorry. Tapi intinya beginilah, dalam detil-detil masalah hukum, khususnya dalam perceraian, itu akan terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita misalnya para ustadz ini cuma menjelaskan. Ustadz ini cuma menjelaskan. Yang punya wewenang untuk memilih salah satu di antara mazhab, yang paling punya wewenang untuk memilih salah satu mazhab kemudian diterapkan di negerinya adalah pengadilan agama. Adalah siapa? Pengadilan agama. Pengadilan agama lah yang paling berwenang. Mau dia memilih mazhab Syafi'i, mau dia memilih mazhab Hanafi ataupun yang lain. Di Indonesia ini memang pembelajaran fikihnya khususnya di perasaan tradisional itu memang lebih condong ke mazhab Syafi'i. Tapi di pengadilan agama belum tentu akan disesuaikan lagi dengan kondisi masyarakat. Jadi yang memilih mazhab itu siapa? Pengadilan agama. Makanya salah, mohon maaf salah. Kalau ada masalah keluarga datangnya ke ustadz. Menurut saya salah, nggak tepat. Ustadz hanya bisa memberi saran. Ya saya itu sering didatangi, Pak Ustadz saya punya begini. Udah datang ke pengadilan agama aja. Ya, atau datang ke kantor urusan agama. Kalau saya hanya bisa memberi saran. Apalagi yang datang cuma satu orang, cuma pihak istri atau pihak suami. Kalau yang datang cuma pihak istri pasti yang disebutkan keburukan suami. Kalau yang datang cuma suami, yang pasti yang disebutkan keburukan istrinya. Maka seorang ustadz tidak bisa mengambil atau mengumpulkan data yang lengkap tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Yang bisa memutuskan adalah siapa? Pengadilan. Lalu pengadilan akan menemukan banyak pendapat. Pengadilan dialah yang lebih punya wewenang untuk memilih salah satu di antara mazhab-mazhab yang ada. Ya. Kemudian kalau terjadi perceraian bagaimana? Wanita dalam masa iddah, apakah kalau mau rujuk harus dengan mahar atau tidak dengan mahar, itu nanti ada pada perinciannya dalam pembahasan tentang perceraian. Intinya cerai itu kan dibatasi berapa kali? 1, 2, 3. Ya, 1, 2 masih boleh kembali.
3 tidak bisa kembali. Tapi 1, 2 walaupun masih boleh kembali, ada batasan waktunya. Batasan waktunya apa? Masa iddah. Cerai pertama, maka wanita menunggu masa iddah selama 3 kali haid. Masih dalam tempo 3 kali haid, statusnya masih istri. Kalau sudah keluar dari 3 kali haid, maka statusnya sudah lagi bukan apa? Istri. Masih bisa kembali, tapi istilahnya bukan rujuk. Kembalinya adalah nikah baru, akad baru dengan mahar lagi. Tapi perceraian yang sudah lewat tetap terhitung. Berarti sudah pernah diceraikan berapa? 1. Berarti yang sisa berapa? 2. Makanya jangan main-main dengan apa? Perceraian. Ya, jangan main-main dengan yang namanya apa? Perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.